Selamat bergabung di Principles of Public Relations, The Role of PR and Ethics. Bersama saya Novel, dan kita akan langsung masuk ke sesi ini. Nah, pada kali ini, pertemuan pertama, kita akan membahas soal dasar-dasar atau Introduction to Public Relations and the Ethics in Public Relations. Ini esensial dan sangat-sangat penting, teman-teman. Let's go through this subjects ya. Kurang lebih selama 1 semester ke depan yang membahas tentang apakah dunia PR itu, bagaimanakah dunia PR, bagaimana melakukannya, dan siapa saja yang terlibat dalam dunia ke-PR-an. Oke, dasarnya dulu yuk kita bahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau organisasi atau suatu pihak mengirimkan pesan kepada pihak penerima. Nah, proses ini biasanya melewati beberapa tahapan dan langkah-langkah ya, di mana ada tujuan tertentu yang mau disampaikan atau yang mau diraih. Dalam communication process, kita melewati beberapa tahapan dari mulai sending the message, through a channel to the receiver, and within that process you will see the encoding and decoding of a message, dan pada akhirnya akan ada feedback atau umpan balik. If you can also see at the bottom of it, you will see that there is a noise atau gangguan dalam suatu proses. Nah, what you need to pay attention is, kalau kita melihat pada elemen-elemennya, ada elemen sender, si pengirim, receiver, si penerima message, yaitu pesan itu sendiri, channel atau medianya, ada encoding, decoding, proses terima dan mengirim, di mana si penerima dan pengirim akan saling memproses konten pesannya supaya mereka bisa paham. Dan ada juga feedback dan noise. Feedback adalah suatu hal yang kurang lebih mutlak, karena walaupun tidak dibalas, tapi tetap ada pesan yang terkirim. Ya kan? Dan noise, yaitu gangguan. Ada internal noise sama external noise. Mungkin di mata kuliah communication atau system of communication atau communication theory, teman-teman akan belajar soal noise lebih dalam, tapi kurang lebih proses komunikasi inilah yang juga terjadi dalam komunikasi PR. So if you look at the next slide, you will see that there are 4 objectives atau 4 main things that you need to take care of when you become a PR, atau sebagai seorang humas ada 4 hal yang teman-teman harus pastikan saat berbicara dengan orang lain. Yang pertama adalah memastikan kalau orang tersebut dengerin kita. Yang kedua, pay attention, denger dan pay attention. That's why you have to be attractive. Yang ketiga adalah buat mereka terlibat atau bikin mereka engage dan involved dalam pesan yang disampaikan. Dan terakhir, kita harus make sure atau cek lagi apakah mereka betul-betul paham dengan apa yang sudah kita sampaikan. Nah, so that's why PR will be something very fun. If you like to communicate with people, you love to make relationship, you love to engage with audience, and so on. Ada 4 tujuan simpelnya PR itu ada 4 tujuannya. Yang pertama adalah to create understanding between a company or organization and the public. Second one adalah mengedukasi orang tentang hal baru, informasi baru, atau mungkin suatu kebijakan baru. So, you make them educated. Yang ketiga adalah to inform, sama, tujuannya adalah memberikan pesan dan menginformasikan supaya mereka tahu. Yang keempat, itu to remind, if something was possibly missing atau kelewat gitu ya, so we want to remind them. And the last one is to reinforce atau menegaskan atau menekankan lagi pesan yang sudah pernah disampaikan atau mungkin yang belum kesampaian, pengen ditekankan lagi lewat enforcement. Dari tujuan-tujuan PR ini sepertinya luas banget cakupan PR ya. So it means semua bidang butuh PR dong. Well yeah, because in summary, definisi PR atau definisi humas itu sendiri adalah plan effort, suatu upaya yang direncanakan untuk influence opinion, mempengaruhi orang supaya mereka tuh mau dengerin, mau ngikutin lewat good characters, responsible performance, karakter yang baik dan juga pertanggungjawaban. Oke, tampil secara bertanggung jawab, dan itu mutual satisfaction, mutual satisfactory, and a two-way communication. So it's not you telling them, but you also listen to them. Karena namanya mutual ya. Kalau kita yang nyuruh orang, it's order. Tapi kalau we make a PR effort, that means kita mutual understanding, mutual relationship, and of course two-way communication. Listening and talking. Not only talking and giving order, but also listening to what they think, what they want, what they need, and so on. Tapi kalau menurut World Assembly of Public Relations, mungkin akan lebih ada lebih luas lagi definisinya. Katanya adalah PR is the art
and social science, seni dan juga ilmu sosial, di mana kita tidak hanya tampil, tapi juga analyzing trends, predicting the consequence, counseling leaders, implementing programs that serve organization and the public's interest. So if you think PR tuh cuman perform, PR tuh cuman ngomong, it's only tip of the iceberg, karena sebenarnya di bawah itu banyak banget hal yang kita lakukan. Di dunia PR kita bisa menganalisis, bisa bikin riset, bisa merencanakan suatu hal, bahkan bisa counseling pemimpin. Kita bisa nyuruh loh leader ini akan ngomong apa di depan umum, based on the consequences, based on the program dan tujuan apa yang mau dicapai lewat pesan tersebut. Interesting, right? It looks like a service thing, but it's actually something very fun karena kita tidak hanya tampil tapi juga harus mikir. That's why ketika ngomongin tampil dan berpikir dan bikin program, we have to be responsible in ethics. Dalam PR mungkin ini beberapa hal yang akan sangat dekat dengan dunia ke-PR-an. Promise, it means kalau kalian ngomong, you have to make sure it happens. You talk, you walk the talk, okay? Can you talk, can you walk? Yes, but that's the promise yang PR akan lakukan. You also have to make a plan communication, membuat suatu rencana, kemudian social responsible performance. Di depan umum harus bisa tampil secara bertanggung jawab, jangan sampai kita terlihat tidak serius, atau mungkin terlihat tidak siap, atau gugup dan sebagainya, so be careful with that. You also have to serve public interest, yang kira-kira orang akan suka tuh apa sih? Yang kira-kira orang lagi perhatikan tuh apa sih? So that's a PR job. You also have to make sure you engage with your people, with your public. Ada interaksi, ada engagement. Also, PR is a management function, di mana mungkin dalam beda perusahaan tidak selalu ada departemen PR, tidak selalu ada divisi PR, but it's a management function yang bisa dilakukan oleh siapapun as long as the person understands the principles of PR. Okay, it is also the conscience of the organization. Ketika suatu perusahaan atau organisasi paham betapa pentingnya PR, then you would know the three last things: image, reputation, and trust are the soul of PR. Jiwanya PR tuh di 3 hal tersebut, dimana that's what you aim to do, that's what you aim to build. Tujuan kalian adalah membangun dan menjaga suatu citra, reputasi dan kepercayaan dari publik pada organisasi kalian. Oke, lewat apa sih? Ya lewat berbagai program, lewat berbagai keahlian kalian, bikin event, bikin campaign, dan juga hal-hal lain yang mewakili your organization or your company. Okay? Because you are responsible to the public, that's why a PR has to be professional. You have to work on behalf of something bigger than yourself as an individual. That's why you have to be prepared, you have to have the expertise, you have to have the knowledge, and you have to have the skill to convince people to deliver your message. Okay? Last but not least, I have the PR ethics study case. Nah, ini mungkin discussion buat kita semua ya. You can see the link in the PowerPoint or the material. Silahkan diklik dan ditonton. I think it's around a couple of minutes that you can watch. And please write your opinion in 1 page, answering the question, what went wrong about the company and how would you solve it? Atau apa sih yang harusnya kita lakukan untuk membantu perusahaan itu recover dari isunya. Jadi silakan ditonton, dan I hope you have fun in exploring the possibilities of what a PR can do to solve the message. Oke, sekian sesi hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.